Hai semuanya, berjumpa lagi bersama Ibu Lasmaida Siregar. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hai semuanya, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Dan tetapi keberagaman harus kita sikapi seperti Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Perbedaan suku bangsa dapat kita lihat dari ciri-ciri berikut ini. Pertama, tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Bahasa yang dipergunakan misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan lain-lain. Adat istiadat misalnya pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman suku bangsa di Pulau Sumatera. Nanggro Aceh Darussalam, ataupun yang dari ibu kota Ta Aceh. Aceh terdiri dari berbagai suku seperti suku Aceh, suku Alas, suku Tamiang, suku Gayo, suku Ulu, suku Singkil, suku Semelu, suku Jame, suku Ulet, dan lain sebagainya. Rumah Aceh atau Krong Bade berbentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 sampai 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan rumah adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu, sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau dan daun rubia. Pakaian adat Aceh. Untuk pakaian adat pria dikenal dengan nama baju linto biru, sedangkan untuk pakaian adat wanita dikenal dengan nama daro buro. Pakaian adat Aceh ini biasanya digunakan pada saat-saat istimewa saja, seperti upacara adat atau acara-acara pemerintahan lainnya. Tarian tradisional Aceh yang pertama tari Samang, yang kedua tari Lewat Aceh, yang ketiga tari Pegat, yang keempat tari Benes, yang kelima tari Dindo, yang keenam Rapa Igelen, yang ketujuh
Saman memiliki unsur-unsur keindahan seni yang unik dan khas. Tarian ini ditampilkan dengan mengandalkan gerakan tepukan pada tangan, dada tanpa diiringi alat musik lainnya. Senjata tradisional suku Aceh. Senjata tradisional suku Aceh dikenal nama rancong. Rancong sendiri merupakan senjata yang memiliki ukuran relatif kecil berbentuk sejenis keris yang mulai dipakai oleh suku Aceh sejak zaman Kesultanan Aceh. Selain rancong, ada juga siwa dan pedang yang juga merupakan senjata adat suku Aceh. Sumatera Utara atau beribu kota, Kota Medan. Indonesia juga terdiri dari beberapa provinsi dengan berbagai kebudayaan yang berbeda dari setiap daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia yang memiliki kawasan cukup luas dengan berbagai kebudayaan khasnya. Suku-suku yang ada di Sumatera Utara, yang pertama suku Angkola, yang kedua suku Batak Toba, ketiga, suku Batak Pakpak. Yang keempat, suku Mandailing. Yang kelima, suku Nias. Yang keenam, suku Pesisir. Yang ketujuh, suku Seladang. Yang kedelapan, suku Semalungun, dan lain-lain. Rumah adat Sumatera Utara. Rumah adat Batak Toba. Rumah adat Jabu Bolon merupakan rumah yang menjadi lokasi pertemuan suatu keluarga besar, di mana bentuk dari rumah adat ini berbentuk seperti panggung dengan ruang bagian atas sebagai tempat tinggal bersama dan tempat tidur yang didesain lebih tinggi dari posisi dapur. Pakaian adat dari Sumatera Utara. Pada upacara adat, bagi kaum pria mengenakan tutup kepala yang dinamakan sabe-sabe dari jenis ulus mangiring. Pada bahu juga ditambahkan dengan sampingan ulus ragi rotan dan dengan mengenakan kain sarung. Sedangkan bagi kaum wanita mengenakan ulus saduk yang disampingkan pada bagian kedua bahunya dengan cara dililit dengan ulus ragi rotan, dan tidak lupa untuk mengenakan sarung suji. Tarian tradisional Sumatera Utara. Pertama, tarian tradisional khas Melayu Deli, yaitu tari Serampang 12, tari persembahan, dan kedua tari tradisional khas Batak, yaitu tari tortor, tari sigale-gale, tari pisau surit. Yang ketiga tari tradisional Nias, yaitu tari pataele, tari moyong atau tari elang, tari maena, tarian tortor yang merupakan tarian daerah Batak dengan latar belakang falsafah peradatan yang disajikan. Senjata tradisional Sumatera Utara. Yang pertama, pisau gajah dempak, tongkat tunggal panaluan, hujur siringgis, pisau silima sarung, pisau situlus sarung, pisau karo, pisau gading, pisau senalenggam, dan pisau toba. Sekarang kita akan membahas Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki ibu kota Padang. Sesuai dengan namanya, wilayah Sumatera Barat ini berada di sepanjang pesisir barat Sumatera, bagian tengah, serta sejumlah pulau yang berada di belas pantainya, seperti Kepulauan Mentawai. Suku di Sumatera Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, suku Minangkabau, yaitu Sakai, suku Talang Mamak, suku Kerinci, suku Kubo.
Yang kedua, suku Melayu. Ketiga, suku Mentawai. Dan terakhir, suku Bonai. Rumah adat Sumatera Barat. Rumah gadang seperti bentuk atap yang mencuat ke atas dengan makna menjurus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tonjolan pada rumah adat rumah gadang ini diberi nama goncong yang sejumlahnya sekitar 4-7 buah per rumah. Pada rumah gadang Anda juga akan menjumpai 2-3 lumbung padi seperti si bayo-bayo yang artinya adalah persediaan padi untuk keluarga rantau. Tinjau layo yaitu padinya diberikan untuk orang yang tidak mampu serta ditanggung pakaian adat Sumatera Barat. Sebagian salah satu ciri paling menonjol dari setiap warga daerah adalah pakaian adatnya. Nah, untuk Sumatera Barat sendiri pakaian adat yang digunakan memiliki tutup kepala yang disebut dengan salwak. Untuk model pakaiannya sendiri memiliki lengan pendek dengan ujung yang melebar. Kemudian selempang kain pun akan digunakan sebagai pelengkap pakaian adat Sumatera Barat. Tarian Sumatera Barat. Tarian merupakan salah satu bentuk kesenian daerah yang tak hanya menampilkan kreativitas masyarakat sekitar, namun juga menyampaikan makna yang tersebar dalam tarian tersebut. Berikut tarian tradisional Sumatera Barat. Tarian tradisional Sumatera Barat. Pertama, tari alang babega. Kedua, tari indang. Ketiga, tari lilin. Empat, tari persembahan Minang. Kelima, tari piring. Keenam, tari payung. Ketujuh, tari rentak. Kelapan, tari ambek-ambek atau anau. 9, tari randai. 10, tari sabala. 11, tari barabah. 12, tari gelombang. 13, tari kain pasien selatan. 14, tari indang badingding. 15, kiang gade Minang. Senjata tradisional Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, senjata merupakan salah satu benda yang wajib dibawa kemanapun Anda pergi. Sumatera Barat, senjata tradisional yang dimiliki adalah keris dan kerambit atau kerambiak. Umumnya keris digunakan oleh kaum pria yang diletakkan pada bagian depan tubuh. Sekarang kita akan membahas Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan provinsi Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi ini adalah kota Palembang. Provinsi ini dulunya dikenal dengan Kerajaan Sriwijaya yang cukup besar. Berbagai adat istiadat di bawah Kerajaan Sriwijaya ini memiliki berbagai macam ras suku bangsa. Baiklah, kita akan membahas mengenai suku di Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, suku Komering. Yang kedua, suku Palembang. Yang ketiga, suku Gumai. Yang keempat, suku Simendo. Kelima, suku Lintang. Keenam, suku Kayu Agung. Yang ketujuh, suku Lematang. Kelapan, suku Ogan. 9, suku Pasemba. 10, suku Sekayu. 11, suku Rawas. 12, suku Bayuasi. Rumah adat Sumatera Selatan. Rumah adat yang terkenal dari Sumatera Selatan yaitu Rumah Limas. Rumah ini merupakan salah satu dari puluhan rumah adat yang ada di Indonesia. Ciri khas rumah adat Sumatera Selatan yang berbeda dengan rumah adat di provinsi lainnya yaitu atapnya yang berbentuk limas dan rumahnya yang berbentuk panggung. Rumah limas mempunyai tiang penyangga dengan tinggi sekitar 1,5 meter, 2 meter dari tanah. Kedua, ruang tengah. Sedangkan untuk ruang bagian tengah terdapat beberapa kekijing. Seperti kekijing memiliki 2 buah jendela yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada bagian kekijing yang terakhir ada lemari dinding yang dipakai untuk sekat.
Ketiga, ruang belakang. Kemudian untuk ruang bagian belakang adalah ruang dapur yang digunakan untuk memasak. Pakaian adat Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan saat ini paling tidak memiliki dua pakaian adat yang cukup unik dan menarik untuk kita pelajari. Pakaian adat ini biasanya dikenakan acara-acara tertentu seperti upacara adat perkawinan, yang kedua festival, dan acara-acara budaya lainnya. Tarian adat Sumatera Selatan. Pertama, tari adat Silampari. Yang kedua, tari adat Panguton. Ketiga, tari adat Bujang Gadis Bladas. Keempat, tari adat Patake Garinjing. Kelima, tari adat Ngantat Dendan. Keenam, tari adat Seluang Mudik. Ketujuh, tari adat Mudik atau Nindai. Delapan, tari adat Putri Bekusek. Sembilan, tari adat Tanggai. 10, tari adat Kubu. Dan masih banyak lagi. Senjata tradisional Sumatera Selatan. Berikut ini daftar senjata tradisional yang ada di daerah Sumatera Selatan. Yang pertama, senjata tradisional tombak trisula. Yang kedua, senjata tradisional keris. Yang ketiga, senjata tradisional skin. Dan terakhir, senjata tradisional kudok. Baiklah, cukup sekian mata pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.